salah satu resep kesuksesan, Pak. Menurut John Gordon, salah satu penulis buku yang cukup terkenal. Dia punya buku yang berjudul No Complaining Rule. No Complaining Rule. Iya. Nah, jadi kalau mau hidup sukses, jangan pernah mengeluh. Nah, kalau kita mengeluh nggak akan bisa menjawab segala permasalahan kita. Betul. Bukannya semakin kita terlepas dari masalah kita, justru semakin dalam masalah kita. Semakin dalam, baik. Problemnya itu, saya mikir aja udah nggak mungkin. Bahkan, Mbak, sekarang ini saya udah menikah. Ya. Punya anak 1. Ya. Masih mungkin nggak sih, Pak, saya ini menabung, Mbak? Kebanyakan orang, saya nggak tahu, antara kebanyakan gengsi atau kebanyakan rasa malas, Pak. Oke. Sehingga mengatakan, saya nggak bisa ini, saya nggak bisa itu. Ya, kalau kamu nggak bisa ini, nggak bisa itu, dan kamu tetap lebih mengandalkan rasa malasmu, kemudian nggak mau belajar, nggak mau berupaya lebih, ya kamu akan terus seperti itu kondisinya. Sahabat entrepreneur, salam hebat luar biasa. Kali ini Level Up Podcast lagi-lagi kedatangan salah satu narsum favorit kalian. Kalau sudah mendatangkan beliau ini, pasti topiknya seputar finansial. Ini yang kalian sukai. Welcome back, Bapak Tony Adikaryo. Ya, selamat pagi, Pak Chandra. Selamat pagi, salam hebat luar biasa. Nah, ini saya yakin Pak Tony, welcome, ini pasti ada yang mau kita bahas. Apa yang mau kita bahas setelah yang satu ini? Welcome to Success Before 30 Level Up Podcast. Pak Tony, kita ini lagi mau membahas tentang pertanyaan yang sepele, Pak. Ya. Kalau saya mendengarkan istilahnya orang zaman sekarang ini, mungkinkah saya ini menabung hanya dengan gaji UMR? Saya baru ngomong menabung loh, Pak, bukan kaya raya loh, Pak. Iya. Menurut Pak Tony gimana ini, Pak? Sangat mungkin, Pak. Serius sih? Iya. Kenapa? Karena UMR ini kan disesuaikan di berbagai daerah dengan berbagai biaya hidup. Jadi bukan hanya UMR itu pokoknya segini. Enggak. Ada daerah-daerah tertentu yang biaya hidupnya kecil, maka UMR-nya juga kecil. Katakanlah Jogja gitu ya, Pak? Kayak Jogja, kemudian Salatiga, kota-kota kecil. Nah, itu biasanya juga. Yang dari Salatiga komen ya. Saat biayanya hidupnya kecil, maka UMR-nya juga kecil. Iya. Nah, tapi daerah-daerah yang kota-kota besar, yang mana biaya hidupnya juga mahal, maka UMR-nya juga lebih tinggi, seperti itu. Makanya kan UMR sekarang berkisar antara 2 sampai dengan 5 juta ya, Pak ya. Iya. Nah, dalam hal ini kita bisa menyesuaikan. Iya. Nah, dalam hal ini otomatis pada saat kita menabung, itu jangan konsepnya kalau tersisa baru menabung, Pak. Itu nggak akan pernah bisa menabung karena nggak pernah ada yang bersisa, Pak. Jadi menyisihkan bukan menyisakan. Iya, menyisihkan bukan menyisakan. Betul. Ya. Nah, sehingga dalam hal ini kita ngambil dulu untuk tabungan kita. Disisihkan dulu. Nggak peduli. Sesusah apapun. Iya. Pokoknya itu udah harga mati, harus disisihkan. Iya. Bukan bayar ini, bayar itu, bayar ini, bayar itu, terakhir sisa berapa, itu habis juga ya. Pasti nggak akan bisa nyisa, Pak. Pasti nggak akan nyisa. Kalau kita nggak kendalikan aja, bukan hanya nyisa, Pak. Itu masih ngutang kok, Pak. Makanya kan pinjol marak. Itu kan menunjukkan bahwa masyarakat kita ini nggak disiplin. Sangat tidak disiplin. Iya. Sehingga mereka berpikir bagaimana caranya bukan menyisakan lagi, tapi bagaimana mencukupi gaya hidupnya terlebih dahulu. Berani utang, Pak. Kalau zaman kita kecil dulu, Pak, kita diajarkan oleh orang tua kita menabung dulu, baru menikmati. Nah, saat ini banyak anak muda yang menikmati dulu, baru kemudian membayar utang. Kadang-kadang mereka healing, kemudian baru nyicil biaya healingnya. Nah, itu healing itu bukannya menyelesaikan kepeningan, Pak. Justru menambah kepala pening. Kenapa? Tagihannya muncul, Pak. Nah, jadi dalam hal ini kita harus disiplin. Saat kita nerima gaji UMR, kita ambil 10 atau 20%. Itu masukkan dalam misalkan dana tabungan untuk
dana berjaga-jaga. Iya. Kemudian masukkan juga untuk dana pensiun. Iya. Nah, kebutuhan sehari-hari itu ya maksimal 50%. Iya. Sehingga dalam hal ini kita bisa menata kehidupan kita dengan baik. Iya, Seperti itu, Pak. Iya. Ini kalau bicara soal UMR, tadi kan menyisihkan bukan menyisakan ya. Betul. Problemnya itu saya mikir aja udah nggak mungkin. Bahkan, Mbak, sekarang ini saya udah menikah. Ya. Punya anak 1. Ya. Masih mungkin nggak sih Pak saya ini menabung, Mbak? Itu saya sering dapat pertanyaan, Pak. Nah, gimana ini? saat kita mengalami kekurangan secara keuangan, itu ada 2 hal yang bisa kita lakukan. Yang pertama adalah melakukan downgrade lifestyle. Ya, Anda harus bisa mendowngrade gaya hidup Anda. Oke. Tapi ada yang mengatakan, saya sudah downgrade, Pak. Tetap nggak bisa, tetap kebutuhan saya itu lebih. Nah, seperti yang Bapak katakan tadi, saya punya pasangan yang tidak bekerja. Betul. Kemudian saya punya anak. Ya. Nah, dalam hal ini kita ya harus punya yang namanya side hustle, Pak. Side hustle. Pekerjaan tambahan di luar penghasilan utama kita. Yes. Dalam hal ini ya bagaimana caranya? Anda Ya. pikirkan. Ya. Anda harus berupaya lebih, melakukan yang lebih. Ada orang yang kerja 8 pagi 5 sore. Ya. Kemudian karena dia belum punya keahlian apapun, dia melihat ada peluang sebagai driver Gojek misalkan. Nah, ya, dia ambil itu sampai malam. Wah, itu saya respect. Ya. Kenapa? Karena dia betul-betul bertanggung jawab dengan keluarganya gitu. Nah, kalau memang diperlukan, ya si istri bagaimana caranya juga ikut bekerja, Pak, agar bisa mencukupi kebutuhan rumah tangga. Tapi gimana dia bisa bekerja? Siapa yang merawat anak saya? Dan saya tinggal di kota. Kebanyakan kalau saya punya anak, akhirnya saya titipkan orang tua, anak saya ngerawat. Jadi bukan anak kami, tapi anaknya kedua orang tua kami gitu loh. Iya. Let's say nenek di desa gitu loh. Oh, ada yang melakukan hal itu, Pak. Ya, oke. Nah, tapi kalau misalkan nggak mau seperti itu kan bisa, misalkan apa? Saat ini kan banyak pekerjaan-pekerjaan freelance kan, Pak. Lepas. Misalkan saat ini banyak sekali, Pak. Misalkan bisa buat PO, purchase order, bagi yang kan biasanya ibu rumah tangga ada yang hobi masak kan, buat kue, buat roti kering. Nah, ya udah, lakukan itu, buka PO, kan bisa dapat hasil, Pak. Atau bisa masak, coba ditawar-tawarkan ke tetangga, ke saudara. Nah, itu kan juga bisa mendapatkan income. Nah, cuman kebanyakan orang, saya nggak tahu antara kebanyakan gengsi atau kebanyakan rasa malas, Pak. Sehingga mengatakan saya nggak bisa ini, saya nggak bisa itu. Ya, kalau kamu nggak bisa ini, nggak bisa itu, dan kamu tetap lebih mengandalkan rasa malasmu, kemudian nggak mau belajar, nggak mau berupaya lebih, ya kamu akan terus seperti itu kondisinya. Jadi itu sebagai dalih ya? Hanya dalih. Untuk dia menutupi kelemahan dia gitu. Betul. Padahal harusnya dia ini mencari solusi kan? Ya, harusnya seperti itu. Hidup itu harus fokus ke solusi. Ya, jangan cuman mengeluh. Jangan cuman mengeluh kan gitu. Banyak orang yang cuman mengeluh, berkeluh kesah, kemudian iri dengan orang lain, gitu. Itu ada di video saya, Pak. Ini 6 pertanda Anda akan menderita seumur hidup ini. Ya betul, akan menderita seumur hidup itu. Itu Pak ya, Pak. Jadi isinya cuman mengeluh dan mengeluh gitu. Jadi kalau dia punya koleksi kartu mengeluh di rumahnya gitu ya. Itu kayaknya dia bakal jadi juara PON atau SEA Games gitu. Betul. Nah, makanya salah satu resep kesuksesan, Pak, menurut John Gordon, salah satu penulis buku yang cukup terkenal. Dia punya buku yang berjudul No Complaining Rule. No Complaining Rule. Iya. Nah, jadi kalau mau hidup sukses, jangan pernah mengeluh. Hukumnya adalah jangan mengeluh. Nah, kalau kita mengeluh nggak akan bisa menjawab segala permasalahan kita. Betul. Bukannya semakin kita terlepas dari masalah kita, justru semakin dalam masalah kita. Semakin dalam, baik. Nah, jadi intinya itu kira-kira gini, Pak. Kalau saya mau belajar lebih dalam tentang side hustle, kemudian saya mau belajar menyisihkan uang, itu Pak Tony ada buka kelas online-nya nggak sih? Iya. Ada ya? Saya membuka yang namanya kursus manajemen keuangan, Pak. Dan di kursus manajemen keuangan ini bukan sekedar hanya menata uang, Pak.
saat ini cukup banyak pelatihan-pelatihan di luar sana yang mana mereka mengajarkan tentang bagaimana menata uang, financial planning. Yes. Nah, saya nggak hanya mengajarkan tentang financial planning. Financial planning adalah part dari manajemen keuangan. Oke. Nah, kenapa? Ya, saya meng-certified financial planner, Pak. Ya. Saya adalah penata keuangan. Tetapi problem utama saat kita menata keuangan itu adalah satu. Kalau nggak ada uang yang ditata. Setuju. Nah, kalau nggak ada uang yang ditata, apanya yang mau dikelola? Nggak ada. Iya. Nah, sehingga dalam hal ini yang terpenting adalah dalam penataan keuangan itu adalah bagaimana mempunyai uang terlebih dahulu. Iya. Nah, dalam hal ini otomatis kita harus punya 4 jenis penghasilan, Pak. Iya. Nah, biasanya orang pasrah dengan hanya 1 jenis penghasilan. Padahal sebetulnya setiap orang itu bisa punya 4 jenis penghasilan. Nanti saya kupas semuanya satu persatu. Di kursus Menajak Keuangan. Satu persatu dari 4 jenis. Kalau mau daftar kemana, Pak? Anda bisa daftar di WA ini ya, mungkin daftar di WA ini. Saya nggak hafal nomornya. Iya, di WA sini Anda silakan daftar, atau kami letakkan di kolom deskripsi. Betul. Serta di kolom top komen supaya Anda bisa mau daftar lebih lanjut. Jadi banyak sekali juga orang yang nanya ke saya sih, sebenarnya sahabat SP30 yang lama, Pak Chandra kalau ada buka kursus online saya mau ikut. Karena saya mau lebih mendalam tentang menyisihkan keuangan. Betul. Kemudian cocoknya untuk saya gaji UMR ini investasi jenis apa? Itu nanti saya jelaskan. Ada 16 jenis investasi. 16 jenis investasi. Terus kemudian di usia kayak saya ini yang baru 25 tahun, cocoknya investasi jenis apa? Betul. Saya akan menjelaskan mengenai di sana mengenai investasi berdasarkan profil resiko, investasi berdasarkan usia. Oh gitu ya. Jadi investasi itu nggak hanya asal investasi, Pak, tapi ada berbagai macam tekniknya agar kita bisa meraih cuan dan meminimalisasi potensi kerugian. Gitu ya. Terus kemudian juga apakah dengan ketika saya sudah mencapai usia 35 atau 40, saya ini bingung. Apakah saya ngontrak rumah terus ataukah saya ini sebaiknya membeli rumah? Nah, itu saya akan kupas juga. Bagaimana apa plus minusnya kalau kita ngontrak rumah dan membeli rumah. Nah, terus termasuk juga saya ini ketika anak sudah 2, usia saya sudah 45, saya ini juga ada ditawarkan, kan saya kepingin Pak, kalau bisa aset saya ini berkembang. Apakah cuma nabung di properti, ataukah saya kepingin nabung di saham, itu ada juga dibahas Pak. Saya menjelaskan berbagai macam jenis investasi, Anda boleh pilih. Ada 16 jenis investasi mulai dari aset nyata sampai aset finansial, Pak. Oh, lengkap ya? Lengkap. Iya. Berarti di kursus itu diajarkan semua ya? Saya ajarkan. Berapa lama sih Pak kursusnya Pak? 8 kali pertemuan 2 jam, Pak. Oh, jadi itu kalau 2 jam, misalkan kita ketemu offline, itu sama dengan kurang lebih 3 hari. Oh, sama dengan 3 hari. Betul. Tapi ini 8 kali 2 jam, jadi 16 jam ya. 16. Secara khusus harusnya jauh lebih murah daripada di offline ya Pak. Pasti Pak. Pasti ya, karena nggak ada biaya menginap, nggak ada biaya transport. Betul. Tapi yang penting kan kita dapat esensi dan ilmunya. Betul. Dibuka, dan ini membuat saya kalau mau berbagi itu tidak harus berterbangan kemana-mana. Gitu ya Pak ya. Iya. Baik Pak Tony. Jadi artinya dari sharing ini, semoga yang teman-teman kita yang masih UMR ini jangan putus asa dulu, jangan patah arang dulu, tapi mereka juga bisa mendapatkan rezeki lah. Betul. Kalau bahkan hanya dengan UMR pun Anda tetap masih bisa menabung asal tahu ilmunya ya Pak. Betul. Termasuk kadang-kadang orang bingung, saya itu kepengen set hustle Pak, tapi tidak punya modal Pak. Iya. Nah, saya kan juga mengupas ada berbagai macam cara untuk mencari modal usaha. Baik. Jadi Anda nggak usah khawatir. Gitu semuanya saya tunjukkan, tinggal Anda pilih mana yang sesuai dengan kondisi Anda. Oke. Baik, terima kasih Pak Tony penjelasannya. Semoga teman-teman kita tetap bersemangat agar tidak boleh putus asa. Tidak cuma mengeluh, tapi kita berikan solusinya. Betul. Sampai jumpa di kelas kursus manajemen keuangan ya. Sukses untuk kita semua. Dan kita tutup dengan salam hebat luar biasa.